Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba papasa akaranantu salah sarupa sampada sakcita paryoda panang etang buddhasa sasanti. Tidak berbuat jahat, tambahkan kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran semua Buddha. Semoga kita berbahagia. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Sati Hatu. Ya, waktu itu. Hari ini berkat karma baik kita semua, saya bisa sowan untuk berdiskusi dhamma. Tema hari ini memang tema umum, ya kan? Tema umum, tetapi ketika kita menelaah secara cermat, maka akan kita sambung-sambungkan menggunakan ilmu penggabungan waktu dan kesempatan dalam belajar dhamma. Dhamma yang indah pada awalnya, pada mulanya, dhamma yang indah pada pertengahannya, dhamma yang indah pada akhirnya, dipandang sebagai sebuah universal, keuniversalan di dalam konteks dhamma agama Buddha kita. Indah tidak sekedar enak dipandang, bukan Ibu Bapak. Indah yang dimaksud dalam konteks dhamma diartikan sebagai mudah dipahami, mudah dimengerti. Ada satu permasalahan besar Romo Ramani Bapak Ibu ketika kita punya jawaban hati seperti itu. Indikator ini disebabkan oleh kurang belum tidak mampu, bukan, tetapi masih ada hal yang kurang dimengerti. Makanya ketika seorang Buddha Gautama setelah mencapai penerangan sempurna, beliau sendiri pun mengalami judek, tahu gak judek? Bingung. Dhamma yang saya peroleh, kata Buddha itu, dharma yang saya peroleh itu sulit dalam masif dan integrasi, bahasanya. Artinya bahasanya orang Bonang itu angel sekali dipahami, sulit sekali dipahami. Nah, dalam keadaan galau ya dalam bahasa sekarang ini, maka untung ada seorang Brahmana yang kita kenal, Brahma Sapati itu, bahwa sebarkan agama itu kepada umat manusia karena masih ada sebagian umat yang masih penuh dengan kekotoran batin. Kata kekotoran batin itulah yang Bapak Ibu yang dayanya sekarang masih kita miliki, ya kan? Sehingga ketika Bapak Ibu Rama-Ramani itu tidak kurang-kurang pengurus wihara itu Cetya Wirupana ini mendorong, mengarahkan, mendidik, membimbing kita umat Buddha di sekitar Cetya ini, tentu pasti ada kesulitan. Maka yang kita kenal debu inilah yang masih ada. Membuang debu itu tidak seperti membalikkan telapak tangan Bapak Ibu Rama-Ramani, tapi butuh waktu, butuh proses. Nah, proses dan waktu inilah yang memang Rama-Ramani Ibu Bapak kita pegang teguh. Hari ini datang di Cetya sebuah bagian dari menghilangkan debu kekotoran batin. Romo Haryadi, ya kan, walaupun ini banyak yang muda, mengapa beliau menjadi pimpinan baktian? Inilah bentuk keseriusan pengurus kepada umat dalam hal
Ya, kalau debu itu hilang itu susah. Tidak hilang semua. Tidak lenyap semua. Orang kita mandi setiap hari juga tetap ada. Ya kan, kotoran itu. Apalagi ini kaitannya dengan batin. Anu saya, batin. Ya. Nah, oleh karena itu, mari ibu bapak, kesempatan yang baik. Kalau saya menggunakan kesempatan yang baik ini kita gunakan. Dalam konteks ini saya tidak akan mengarahkan Bapak Ibu untuk seperti yang terjadi di luar sana. Mumpung masih hidup itu bukan. Dalam konteks agama itu akan menimbulkan pandangan salah. Mumpung masih hidup bukan itu. Tapi kita gunakan bahasa yang universal, kesempatan. Nah, ya benar. Ada kesempatan kita lakukan. Ada waktu kita kerjakan. Lain ketika kita mumpung hidup, nggak ada dalam konteks. Maka ada kesempatan minggu pagi ada romo datang, ada penceramah datang, ada bante datang, ada biku datang, kadang-kadang romo sendiri, romo pur sendiri untuk menggali dhamma yang tidak itu semata-mata itu adalah untuk membuka jalan terhadap bentuk-bentuk kekotoran batin. Kita sulit. Wong udah belajar dhamma setiap hari, setiap saat, kata-kata kadang-kadang juga kita terlepas. Saya punya cucu Bapak Ibu. Anak saya bilang, Pak, kalau ngomong jangan kadang-kadang berapa. Kita kan kadang-kadang terlepas. Bodoh gitu kan. Gak boleh itu saya kalau ngomong bodoh amat itu gak boleh sama anak saya di depan anak. Tapi karena kata-kata itu gampang, mudah, itu jadi terlepas, keperucut. Gitu. Keperucut, itu tahu keperucut? Iya, terluasan dari mulut. Gitu. Keperucut ramah-ramah itu, aduh lupa saya. Ya kan? Tapi seorang anak seperti usia ini kan di era sekarang itu bukan tidak mungkin. Ya, karena apa? Kata-kata itu lebih gampang diucapkan ketika Bapak Ibu ramah-ramah ini melaksanakan seri dhamma duduk manis seperti ini. Nah, kesempatan yang baik inilah, waktu yang baik ini, ayo kita laksanakan. Jadi jangan ada kadang-kadang kita bilang gini, waktu nggak ada saya mah waktunya nggak ada, sibuk, banyak cucian. Kalau libur seperti ini tuh masa anak cucu datang semua. Biasanya kan itu alasan klasik termasuk yang ngomong gitu kan. Ya kan, alasan klasik ibu yang seperti itu. Terus kesempatan juga ada, nggak ada kesempatan. Ya itu jadi antara waktu dan kesempatan kadang-kadang lupa. Namun demikian kalau tidak dipaksakan, karena ingat tadi debu kekotoran batin itu sewaktu-waktu setiap saat akan masuk, akan terekam dan akan terucap untuk orang-orang tercinta di sekitar kita ini. Nah, waktunya lah kita sekarang ini untuk melaksanakan dhamma ini dan tidak seperti membalikkan telapak tangan tadi, susah banget. Ya, dhamma yang indah itu ya pelan-pelan dipelajari. Dhamma itu apakah tidak seperti yang dhamma indah itu seperti pemandangan? Bukan. Mudah dipahami, makanya di Parita Buddha Dhamma Sanggarusari jelas. Khususnya di Dhamma Nusati. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Gaga-gaga. Dhamma itu berada sangat dekat. Karena hari-hari dhamma itu kan kehidupan. Dhamma itu kehidupan. Dari pagi, berbicara kehidupan, berbicara kesempatan. Pagi, sore, siang, ketemu lagi pagi, sore, siang, ketemu lagi pagi, sore. Itu saja yang dilakukan sekarang. Ya, itu dhammanya bagaimana kita untuk bisa mengisi
hari itu dengan penuh dengan hal-hal yang positif. Ya kan? Jadi kalau orang di sana aku masuk orang jadi umat Buddha itu susah harus belajar karma, harus berdananya harus banyak, harus meditasinya itu sampai pantatnya itu panas bukan itu. Kan kita harus bertahap. Meditasi kan bertahap ya, ibu ya. Bisanya 1 menit, 1 hari ya nggak apa-apa, 1 menit, besok nambah 1 menit. Karena usia-usia kayak saya, Romo Heri mau udah tadi bilang, baru 5 menit aja semutnya sudah pada jalan. Iya mau ya ibu-ibu ya bapak, semutnya udah pada gremet-gremet. Goyang sono, goyang sini, goyang sono, itu kan seperti itu. Tapi itu lebih bagus daripada enggak. Ya kan? Makanya semampunya itu kan. Termasuk kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan drama yang lain. Ada di YouTube para biku-biku senior kita menyampaikan ke umat melalui YouTube. Ya itu iseng-isengnya orang yang ya mungkin orang-orang yang gini senang ini kayak gini. Ya. Biku senior mengatakan bahwa meditasi itu untuk ketenangan hati. Tapi kenyataannya bahwa ketika kita sedang meditasi diganggu cucu, diganggu orang, diganggu suara-suara yang istirahat kita itu malah bukannya tenang, marah, menimbulkan duka. Lagi meditasi, tebak, orang-orang lewat itu. Dalam hatinya ini orang anak ini lagi meditasi, ganggu saja, malah bukan tenang, nimbul penderitaan. Iya kan? Iya kan? Belum lagi suara si omel lewat. Lagi meditasi untung aja jauh dari jalan raya. Ya kan? Si omel somel ganggu lagi. Ini somel lagi meditasi ganggu lagi. Yang lebih parah lagi santet. Tidak hanya suaranya, harumnya juga tercium. Gitu kan? Ini mengganggu kalian, tapi bukan itu seharusnya. Justru suara yang muncul dari panca indera kita itu, yang lewat pintu-pintu kita itu seharusnya sebagai tantangan sebetulnya, sebagai tantangan. Jadi jangan menimbulkan penderitaan, tapi justru menguatkan kita untuk semoga mereka berbahagia. Semoga ketika saya meditasi begitu, biarkan saja. Jadi jangan malah menggerutu, bukannya lagi tenang, malah kita jadi apa ibu? Menderita, meditasinya gagal. Ya semampunya saja, makanya dhamma itu indah, dapat dipelajari dengan sangat sederhana, sangat halus. Makanya saya itu kekuatan batin yang sangat halus. Ya, nah kesempatan dan waktu yang seharusnya diisi untuk hal-hal yang positif jangan sampai dibuang begitu saja. Ya, jangan dibuang begitu saja. Melakukan hal-hal yang tidak berguna atau istilahnya melakukan hal-hal yang mubazir. Maka saya senang, saya setuju hari ini kita bertemu, kita melaksanakan dhamma, kita mendengarkan. Jadi tugas kami, Romo Heri, para biku, para dhamma duta, kan sebatas mengingatkan, ya kan? Sebatas mengingatkan. Jadi bukan ngajari, mengingatkan. Makanya sabah papasa karena kusalasa upasampada selalu saya ucapkan kata-kata ini di mana-mana. Dari zaman saya masih titik sampai kotak-kotak sekarang. Saya katakan mungkin kawan-kawan yang muda pasti pacaran itu pasti itu. Ya memang seperti itu. Karena tugas kita adalah mengingatkan, tidak berbuat jahat.
tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. 3 dasar nilai agama Buddha itu. Damai itu nggak ngajari yang lain. Justru kalau ketika kita membebekkan, menyamakan, membandingkan dengan agama-agama di luar sana, akan muncul apa? Pandangan-pandangan salah. Ya, akan menimbulkan pandangan-pandangan salah. Di tempat-tempat lain, saya selalu yang sangat hingga sekarang itu teringat ketika saya bicara dengan Pak Isep, teman saya di kantor. Mungkin di wihara lain pernah ngomong, belum lama. Ya, kata dia bilang, "Mo, nanti kalau kita mati itu bagaimana ya?" Ya orang mati ya nanti aja dipikirin, ngapain kita mikirin mati gitu. Nanti kalau sudah mati ya ada yang ngurusi. Itu dari jam 8 pagi masuk kantor sampai pulang kantor. Ngaso sholat dia sama makan siang sampai sore. Esoknya mati. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Pak, bapaknya meninggal. Kemarin saya baru ngomong meninggal itu, kata siapa? Benar. Jadi nggak usah kata-kata itu kata orang Jawa ini. Ada sebagai gigi mongso. Gigi mongso tahu nggak? Jadi kata-kata doa yang akan tercapai, makanya kan gak usah ngomong. Mendingan diam, karena diam itu emas. Ada lagi ibu-ibu umat Buddha yang dari wiharanya Romo Rudi yang ada di Regensi. Ada umat yang nanya, "Pak, nanti kalau saya mati," dia cerita ke anaknya, "Nah, nanti kalau saya mati jangan dibakar ya." Kenapa? Panas. Katanya panas. Lalu, kok bisa begitu? Dan jangan dikubur. Kenapa? Enggak. Lalu maunya apa? Maunya apa? Aduh, nanya seperti itu. Itu artinya orang itu sudah menggege mongso. Gege mongso itu membuka mangsa itu kan waktu, buka waktu. Ini yang menimbulkan nanti pandangan keliru soal kehidupan ini nanti. Walaupun pepatah mengatakan hari ini harus lebih baik dari kemarin, tapi hari esok kan belum tahu kita mau apa kita. Maka ketika orang mengatakan hari esok harus lebih baik dari hari sekarang, secara logika memang kalau hari ini saya dijamret orang, besok jangan sampai. Itu aja kan. Tetapi kan lebih dari itu kan tidak tahu kita. Peribahasa atau pepatah itu salah sebetulnya untuk kita ucapkan dalam kehidupan kita. Yang penting bahwa kalau hari ini harus baik dari sekarang, besok gimana nanti aja lah. Gitu aja bahasanya seperti itu. Oleh karena itu saling mengingatkan, saling mengiyakan, saling memperhatikan itu penting. Melalui apa? Melalui proses-proses seperti ini dalam konteks agama. Ya kan? Kalau sekolah Buddhis begitu masuk ketemu guru sehari ketemu 5 kali secara spontan datang budaya. Baru saja nama budaya gitu kan. Makanya 10 kali ketemu dalam 1 hari ya 10 kali nama budaya secara refleks. Tapi di luar sana tidak celana sono boy. Artinya keuniversalan dalam agama Buddha itu sudah nyata, sudah jelas. Karena nilai dhamma itu sifatnya adalah pengembangan cinta kasih dan pengembangan kasih sayang. Semua makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Maka ketika kita berdoa ya mau tidur, bangun tidur, mau makan, habis makan, mau mandi, habis mandi, kan harus sadar kita. Ya. Kata dokter, banyak manusia sekarang dewasa ini yang meninggal di kamar mandi karena salah. Buddha secara keuniversalan sudah mengajarkan, walaupun dhamma yang indah itu tidak tertulis,
ilmu kedokteran tertulis kan, mandi harus kaki dulu disiram, itu ya maunya naik gitu. Naik. Ini kan ketika ini disiram itu darah itu berebut lari ke sini, ke kepala. Wow, barang-barang itu kalau kita bisa melihat darah itu lari ke sini. Nah, ketika kita itu mandi langsung kepala disiram, inilah permasalahan besar. Zaman samudra memang belum ada shower. Zaman samudra itu kan para Buddha itu mandinya di mana? Di kali. Yang zaman dulu kan kalinya kan ceper ya, bening, buatunya banyak. Kalau Bapak Ibu ke Temanggung, ke Jepara, ya kan, airnya itu ini udah dalam, tapi airnya bening sekali. Walaupun di sana udah nongkrong gitu kan. Di sana nongkrong, tapi indah-indah saja, gitu kan, indah-indah saja. Jadi istilah itu nggak ada. Ya kan, asik-asik saja kenapa? Ya begitu. Nongkrong sini kita itu nongkrong di sini, tapi mandi itu nongkrong. Tapi kan pertama kan dari masukkan kakinya dulu kan. Masa kita itu kepalanya masuk kan? Nah itulah, ini nilai dhamma yang sudah dibangun oleh Buddha, ditiru oleh para dokter. Banyak sekali hal-hal yang sehari-hari kita ambil yang muncul dari nilai dhamma itu hanya tidak diteruskan dalam bentuk tulisan, Bapak Ibu. Tidak tertulis dalam bentuk-bentuk narasi. Kalau yang lain kan ada narasi. Tapi sekarang muncul, ya kan? Padahal di luar emang agama Buddha hukum karma mau. Ini orang bagaimana justru hukum karma itu munculnya dari muncul. Ya kan? Anggapannya hukum karma itu milik dia kan? Nah inilah. Ya biasa saja. Meditasi sekarang orang-orang dulu udah banyak belajar meditasi, tapi tidak tahu meditasi itu apa, untuk apa. Tapi dia meditasi, karena tahunya bahwa meditasi itu tenang. Karena orang-orang itu yang di Islamaris itu, orang-orang bule itu, kan orang bule kan jalannya beda sama kita. Orang bule itu jalan cepet gitu kan. Kalau kita kan enggak kita jalan lagi lama, kita makanya majunya lama. Makanya kalau orang petani itu di kampung kan begitu mau ya. Orang petani itu memang rajin, berangkatnya dari subuh. Tetapi udah 10 kali mampir ke rumah teman-teman. Iya kan? Kalau cerita-cerita di kampung seperti itu, udah bingung-bingung dari kampung di Jawa itu kalau begitu. Petani pagi-pagi datang ke sawah, tapi mampir dulu. Mampir sini dulu, ngopi dulu. Ngobrol. Baru udah ngopi, pisang goreng 5 habis. Ya kan? Jalan lagi. Ayo mampir lagi, udah 5 kali mampir sampai ke sawah itu jam 8 pagi. Gitu kan? Karena kita tunggu setiap hari ada namanya budaya orang Jawa, orang kampung ini tidak cuma orang Jawa, orang kampung. Ya, orang kampung seperti itu. Nyampe ke sawah itu istrinya sudah nunggu ngirim sarapan, padahal sudah kenyang. Ya kan? Pisang goreng 5, ubi rebus 10, habis di jalan dari subuh sampai jam 8 itu. Ketika istrinya di Dango itu nyampe, belum macul-macul acan. Iya kan? Tapi karena cinta, karena butuh keindahan, nikmatilah sarapan pagi. Baru macul kecrok itu kan siang udah terlentang. Maju lagi kecrok makan siang jam 12 datang. Jadi sehari itu ya paling jam 3 itu kerjanya paling 3 meter itu majunya itu. Inilah yang membuat nilai-nilai itu menjadi berkurang. Nah, dhamma itu sudah seperti itu. Untung tidak ditulis diuraikan di sana, tapi ada hal-hal lain yang tertera dalam konteks dhamma.
dalam sutra, mantra, di sana diuraikan. Ketika seorang Buddha, sosok Buddha pada zamannya ini, ya kayak sekarang itu kan gitu, sekarang Katina sebentar lagi datang. Bapak Ibu sudah tahu kan jadwalnya kan, tanggal ini sekian di biara ini, tanggal ini sekian ini kan. Info itu diperoleh Ibu dari apa? Dari HP. Kalau zaman Buddha itu kan gak ada HP, ya kan? Kabar Buddha itu datang. Kabar sang Buddha itu akan datang di sebuah tempat itu udah tersiar, Bapak Ibu. Sehingga sangat terkenal sekali dalam satu tempat itu banyak sekali yang ngumpul. Makanya inilah yang disebut dengan apa ya, yang istilahnya kalau di Katolik apa istilahnya, yang kalau agama Buddha itu adalah ya, apa ini. Jadi kalau ada orang kayak kemarin saya di paroki di Pondok, dia tempatnya masih gini kok, ngomongnya umat saya udah 14.000 Pak di depan Pak Wali Kota, 14.000. Setelah saya pikir-pikir sama Pak Manto, ruang ini bisa 14.000? Pak Manto udah budak. Tempat ini kira-kira itu mampu nggak memuat 14.000 umat? Oh, nggak bisa, orang kecil kayak gini. Ternyata itu butuh pengakuan kepada mereka supaya ada semangat. Makanya sekarang ini umatnya berapa ini? Saya hitung ini 36. Ngomongnya ke sana jangan 36.000. Jangan sedikit. Ya, umat Buddha itu kadang-kadang terlalu lugu di gunung gitu, Pak. Ya kan? Jangan ngomongnya itu cuma 20, jangan. Kalau 20 ditambahin 20.000 supaya dia percaya, ya kan? Ketika kita sama Pak Pembimas, umatnya berapa orang ya? 36.000 gitu. Iya, itu aja supaya Pak puas, memuaskan orang itu berkah utama. Memuaskan orang itu perbuatan baik. Ya, sedikit bohong tetapi mendorong. Ternyata di luar seperti itu. Ya kan? Di luar seperti itu. Setiap RT ada tempat sembahyang setiap RT itu kan, di perumahan-perumahan itu. Yang datang paling 5, dia ngomongnya itu 100. Itu. Ketika ada bagi-bagi makanan itu ya, beras dari wihara datang, umatnya berapa? 100. Padahal yang datang itu 10. Begitu. Jadi ada penguatan. Inilah yang disebut dengan konsep yang disebut oleh Romo Iwan, oleh ketua wakil PD kita, yang disebut dengan komunitas kuantitatif dhamma. Ya kan? Kuantitatif dhamma ini di sini. Kita butuh kuantitatif juga butuh, kualitatifnya juga butuh. Kuantitatif itu banyaknya Ibu. Kuantitatif itu banyaknya. Itu 36.000 mau. Penuh ya, bayangin cuma 36.000 kan satu depan sono. Ya, saya percaya karena di selain yang kelihatan, yang tidak kelihatan juga ada itu lagi. Jadi 36.000 itu ini namanya kuantitatif dhamma, nilai. Nah setelah kuantitatif, makanya inilah yang kemarin ketika ada pembukaan KD Kursus Dasar Agama Buddha ini juga harus ada bagian-bagian itu. Maka hari ini pun saya berikan sebagai penguat Bapak Ibu untuk bicara melengkapi dengan Pak Iwan Kurnia tentang kuantitatif dhamma dan kualitas dhamma. Tidak hanya kuantitatif jumlah umat yang banyak,
tapi umatnya tidak berkualitas, percuma. Jumlah umat Buddhanya banyak, kualitasnya juga meningkat, ya kan? Kualitas meningkat jangan diukur dengan dananya banyak, itu bukan. Ya kan? Ada liaran ukurannya dengan apa? Dananya banyak. Ya saya sebutin di sebuah tempat yang banyak wihara. Mengapa kok kalau kebaktian itu cuma 200, 150, 80 ribu gitu kebaktian itu kan. Tapi satu sisi wihara satu itu 1 juta, 2 juta, mengapa seperti itu? Karena apa? Tidak hanya kuantitas yang harus dimiliki, tapi kualitas juga di sana. Jadi tidak boleh ukuran itu. Tetapi ketika kualitas bicara, wajib itu untuk dibicarakan. Nah, dalam dunia pengetahuan, Bapak Ibu, ibu-ibu ini, mak-mak ini, bapak yang umurnya sudah seusia saya, Pak. Kayak Pak Heriadi udah Zoom itu untuk ngerti itu mah apa itu now kan. Kita kemarin itu 3 tahun Zoom anak-anak kita belajar jarak jauh karena ada orang atau makhluk namanya kopi. Jadi kita mengenal itu, disitulah dapat diukur dari dunia pendidikan. Ya, dalam dunia pendidikan kemampuan kita itu dapat diukur. Maka ada istilahnya 1.0 ya, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Sementara baru 5. Mungkin besok pagi 6.0. Sekarang baru 5.0. Yang dalam dunia pendidikannya itu ada pedagogi, andragogi, butagogi, banyak gogi itu. Dalam agama pun sama. Semua pengetahuan yang ada di sekitar kita itu wajib dipetakan. Walaupun pemetaannya antara 1.0 di dunia pendidikan dengan 1.0 di dunia religi seperti kita berbeda jauh. Berbeda jauh, Bapak Ibu. Nah, mari supaya Bapak Ibu nggak penasaran, tapi anak-anak kita sekarang bisa Zoom ya Bu ya. Ya sudah bisa buka HP ketika sekolah mengadakan online, sudah bisa. Ibu pun bisa, ternyata yang ngerjain ibunya. Online aja ngerjain ibunya, bapaknya, anaknya pergi tak mana. Pantesan nilainya 1. Karena si ngerjakan itu bapaknya sama si bokeh. Ya jadi ini begitu. Secara kuantitas banyak, tapi kualitas nol. Maka dipetakan oleh orang-orang ahli, orang-orang yang mengenal ilmu pengetahuan, ada ya ilmu ekonomi, budaya, kemasyarakatan, religi, agama Buddha ini termasuk di pendidikan, di edukasi. Ya, nah, bagaimana kaitannya dengan kesempatan dan waktu kesempatan untuk kita untuk dikaitkan dengan itu? Ya kan? Maka Romo Haryadi dengan Romo Mul, dengan organisasinya PC Lembaga Budi Kabupaten Tangerang itu sudah tidak akan tingginya. Walaupun di dalam tulisan kaos di Romo Haryadi apa itu di belakang tulisannya? Apa itu? Mengabdi tiada henti. Tulus mengabdi tiada henti. Ngabdi terus. Ngabdi terus. Malam-malam ada orang sakit, umat sakit jam 1 malam ya kudu datang. Karena apa? Wajib. Soal sembuh tidaknya nomor 42. Nih itu kan harus datang. Kan ada kasus ketika saya belajar kemarin sama Bante Pengungsi beberapa tahun lalu, yang ada kasus anjingnya mati, anjingnya mahal itu mati. Udah Bante malam-malam jangan sampai bilang cuma anjing saja, minta doain akan marah besar. Umat berselayani walaupun anjingnya yang mati itu didoain kayak kita.
Ya kan? Karena apa? Ini sebuah kepuasan. Satu, yang kedua adalah sebagai bentuk bagaimana seorang pendeta, bagaimana seorang biku itu dalam bentuk pelayanan umat. Ya kan? Ini kan harus seperti itu, Bapak. Nah, ayo kaitannya dengan nilai pendidikan. 1.0. Tadi saya katakan bahwa Romo Heri ini dengan 10 tahun bangun ini indah sekarang. Tim fokusnya ada, ya kan? Tim fokusnya ada, halu-halunya terdengar sampai ke pasar. Terdengar ke pasar itu, ya kan? Nah, untuk apa wihara itu dibangun? Setia dibangun bahwa dibangunnya wihara, dibangunnya setia sebagai bentuk pengulangan dhamma. Ini makanya Bapak Ibu tadi saya senang Romo Haryadi ngajak untuk mengulang itu Manggala Sutta bulan. Kita baru mulai Buddha Saranang Gacchami, Dhammam Saranang Gacchami, ada yang diartikan. Bante yang meninggal, Bante Sutaniko almarhum kemarin selalu diartikan beliau. Buddha Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Buddha. Ada yang seperti itu, ya kan? Nah, kenapa ayo mengulang agama diulang-ulang terus? Berbeda di dunia pendidikan. 1.0 di dunia pendidikan itu ya dikatakan sebagai cara ngajar yang masih apa? Konvensional. Masuknya jam 9, pulangnya jam 10. Maka sekolah di mana? Sekolah di SD 9.10. Oh, 9.10 masuknya jam 9, pulangnya jam 10 gitu. Atau paling tidak guru-gurunya itu secara konvensional ngajarnya konvensional. Apa adanya. Di dunia baktian, religi agama Buddha ternyata lebih meningkat bahwa dibangunnya wihara, dibangunnya cetia sebagai bentuk pengulangan dhamma yang tertera dalam buku Paritas Suci. Diartikan itu. Makanya ditahu Bapak Ibu kan. Paritas harus tahu. Jadi kalau pimpinan kebaktian, ya kalau Romo yang mungkin yang masih paritannya ya cepat. Tapi mungkin yang muda-muda mungkin paritannya lebih banyak. Memang harus seperti itu. 1.0. Ya. Jadi dibangunnya wihara, dibangunnya cetia, dibangunnya sarana ibadah keagamaan Buddha adalah sebagai bentuk pengulangan dhamma. Itu yang satu. Bagaimana dengan 2.0? Nah, ini lebih penting lagi 2.0. Dibangunnya wihara, dibangunnya cetia sebagai bentuk komunikasi. Ini kan komunikasi satu sama. Makanya mudah-mudahan setiap kebaktian hari ini khususnya karena Pak Karam datang. Setelah itu pasti paling tidak nasi uduk ada. Ada nggak? Harus ada. Karena ada komunikasi. Pak Karam datang. Kasihan dari Sangyang ke sini. Kalau nggak dikasih nasi uduk, makanya saya kita ini itu ada ibu-ibu bawa baskopo, harus seperti itu karena ini berbicara tentang komunikasi, belum lagi bicara tentang kemakmuran cetia, kemakmuran wihara. Jadi bentuk-bentuk itu sebagai bentuk apa? Kemakmuran didasarkan dari komunikasi lahir. Ya kan? Pagi saya datang tadi di sini belum mulai, Romo masih berberes, itu kan umat datang 1, 2, 3, ada yang diantar, ada yang jalan, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai pesawat terbang. Ya, hanya memang kita itu salahnya itu nggak kayak di luar, umat itu memang sederhana, makanya agama itu indah. Pada mulanya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Tujuannya ini jadi bukan untuk berpuya-puya, belajar agama, berbeda di luar sana. Ya kan? Walaupun kebaktiannya di rumah, mobilnya banyak sekali rumah. Memang itu tujuannya dia supaya apa? Wah, kalau di Buddha enggak, karena apa?
Sederhana, damai itu indah. Dapat Islami dipahami dengan mudah, sederhana, fleksibel. Itu kan, pasti punya mobil, tapi gak mau pada mobil. Karena buat apa? Ya kan? Nah itu, jadi bentuk komunikasi itu. Ya kan? Nah, yang tadi komunikasi lahir, sekarang komunikasi batin mau. Apa Bapak Ibu keuntungannya kebaktian setiap malam hari Minggu ini? Apa yang diperoleh? Harus ada yang diperoleh. Paling tidak ya bentuk ketenangan batin. Senang aja udah senang aja. Kalau Bapak Ibu mendengarkan orang yang selama itu duduk diem, nah itu kan kayak gini. Kalau dalam dunia pendidikan ada kognitif, afektif, psikomotor, dan megakognitif kata itu. Kognitif memiliki pengetahuan dalam Manggala Sutta tadi. Memiliki pengetahuan. Seorang umat Buddha berpengetahuan luas. Ya kan? Afektif, attitude. Perilakunya baik yang tadi di depan. Tegur sapa baik. Yang kira-kira tidak baik jangan diucapkan di depan orang lain. Karena ini menjadi apa? Bumerang bagi orang Buddha seluruhnya kayak gitu. Apa yang Bapak Ibu peroleh setiap kebaktian ini Pak? Harus ada yang dicapai. Inilah 2.0. 2.0. Nah, bagaimana 3.0-nya? Kalau di dunia pendidikan ada buta gogi. Ya kan? Sudah mengetahui kayak kokoh ini, Bapak ini. Setiap ada orang ceramah itu diicol. Diicet ya Pak. 3.0 itu apa? Dibangunnya wihara, dibangunnya cetia. Bahwa kebaktian ini ada sebuah apa? Kebutuhan. Kebutuhan. Saya kalau nggak kebaktian, aku sakit. Saya harus kebaktian karena apa? Kebaktian itu kebutuhan. Umat Buddha masih kecil sekali nilai itu. Makanya kalau di kemarin saya di Global Mansion mau bisa menggerakkan umat Buddha di sana. Sekarang kebaktian setiap bulan sekali. Katina besok kerjasama dengan yang di Pluit, Mutiara Pluit, Bante Suka. Kegiatannya di global. Panitianya orang global. Masih seneng deh. Yang sekarang tinggal sekarang beda lagi, lebih geblek lagi umatnya. Saya tanya ke Pak pemasaran umat yang di Chinese dulu saya tanya. Yang Chinese dulu berapa persen Pak? 30%-an dari 5 RT. Dari 30% yang Chinese, yang Buddha berapa kira-kira? Ada 60% yang Buddha. Saya datang ke rumah Pak. Ternyata ada umat yang 1, 2, 3, 4 jawabannya sama kayak gini. Saya Buddha Pak, istri saya bukan Buddha. Kita kebaktian ini, lah orang jalannya sama kok Pak. Ibarat saya mau serpong itu, Bapak lewat Karawaci, saya lewat Tanah Tinggi. Jawabannya gitu. Wah dasar ini Mak. Akhirnya pelan-pelan. Jawabannya gampang aja. Oh jalannya sama Pak, tujuannya sama. Susah sekali. Debu kekotarannya ini masih tebel. Nah paling tidak sekarang ini Bapak Ibu bahwa kebaktian itu ya kebutuhan. Walaupun depan banjir itu datang. Ya, di luar sekarang begitu kan? Di luar saudara kita itu sudah kebutuhan loh. Pokoknya tetangganya ada yang meninggal pun dia nggak peduli nanti dulu. Dia pergi dulu. Coba perhatikan saudara kita. Kita perlu orang tetangga motong kerbau pun tidak jadi kebaktian kita. Nanti nggak kebagian ekornya saya. Itulah jeleknya. Makanya ayo, ini yang saya bawa mau setiap di wihara ini udah beberapa wihara bahwa kebaktian itu wihara dibangun sebagai bentuk, kebaktian itu sebagai sebuah kebutuhan, nggak boleh ditunda-tunda. Kalau umat Buddha itu udah memahami bahwa kebaktian itu sebuah kebutuhan, maka semuanya akan berjalan lurus sesuai teori. Semua lurus.
Dan mudah-mudahan nomor yang lain nanti ini membawa 1.0, 2.0, 3.0 sampai 5.0 sebagai bentuk bahan untuk disisipkan kepada umat Buddha yang apalagi yang biaranya besar, yang baktiannya sedikit. Termasuk baktian, nggak apa-apa. Yang semutnya banyak jalan-jalan ya di kursi nggak apa-apa, nggak apa-apa itu. Nah ini jadi 3.0 dibangunnya wihara, dibangunnya Cilya, bahwa baktian sebagai kebutuhan, nggak boleh ditunda-tunda. Nah bagaimana dengan nilai 4.0? Tadi saya sudah sebut kognitif, afektif, apa kognitif. Jadi anak kita itu kita udah punya pengetahuan, punya ilmu, ya kan? Tapi jangan sampai umat Buddha biasanya kalau paritanya udah pinter berubah ilmu ya. Jadi dukun itu nggak seneng. Jangan. Jadi kalau pintar parita, belajar Dhamma jangan disalahgunakan ke sana. Kalau memiliki pengetahuan itu jangan dicampur adukan. Ada umat Buddha Romo begitu datang ada makhluk nih. Ada makhluk nih. Iya makhluk semuanya di sini makhluk kok. Emangnya sebenarnya saya bukan makhluk. Ada gitu. Jangan di tempat-tempat bedakan. Kapasitasnya lain. Apa ini bentar lagi pemilu, bedakan. Ya, bedakan. Supaya apa? Nyaman. Nah, pengetahuannya ada. Perilakunya afektif, attitude harus meningkat. Kata-katanya, tegur sapanya yang baik. Para biku pun seperti itu. Buddha, mengapa muridnya banyak? Karena umat ketika itu 2600 tahun yang lalu itu melihat Buddha itu perilakunya baik. Ya, perilakunya baik. Seorang Angulimala Sutta, ahimsa yang jahat, diputar oleh Buddha itu menjadi orang yang baik yang tadinya menjadi pembunuh. Ya, diputar. Kalau tidak diputar, di mana-mana itu Buddha itu didatangi oleh umat. Tapi untuk Angulimala itu Buddha yang harus mendatangi. Kalau tidak didatangi Angulimala itu akan berbahaya. 1000 jari yang dipotong oleh seorang ahimsaka yang terkenal kemudian Angulimala itu tidak cuma 1000. Mungkin sudah 2000, 3000. Kenapa? Pertama kali oleh gurunya. Ini gurunya juga kurang ini. Kamu saya terima, kamu saya akan saya luluskan. Kamu harus membunuh manusia dengan diambil potong jarinya. Ya kan waktu itu pertama kan motong naruhnya di bawah pohon kalimat. Udah setumpuk. Tapi karena di bawah pohon, ya mungkin dimakan binatang. Habis ya udah banyak ya hilang kemana ini. Nah, gitu kan potong lagi itu dari satu lagi terus sudah begitu pengetahuannya muncul ahimsaka itu, maka dibuatkan kalung, gitu kan ya, dibuatkan kalung supaya membuktikan. Nah ini kalau Angulimala itu tidak didatangi oleh Buddha itu, maka akan kebablasan. Ya walaupun sejahat-jahatnya manusia ketika dihadapi oleh Buddha menjadi baik, ya kan ya itulah ceritanya kan panjang ya. Walaupun ketika beliau menjadi biku tersandung juga ketika sedang pindah patah, ada ibu sedang hamil, itu yang munculnya parita Angulimala parita. Ya, percaya tidak itu umat Buddha itu. Kalau ibu nanti sedang mau melahirkan ya baca Angulimala parita. Ya kan? Walaupun dasarnya adalah ketika Angulimala ditanya, Bante namanya siapa? Saya Angulimala. Itu tanya. Setahu ibu yang hamil itu Angulimala yang berjahat untuk membunuh
ya kan? Ya kan? Pingsan wanita itu jadi potongan, ya kan? Tetapi ternyata bahwa dhamma itu berjalan, dhamma itu berjalan. Maka dari kasus itu kemudian dikenal sebagai Angulimala Parita, walaupun lahirnya ibu itu kaget mendengar kata Angulimala. Karena Angulimala yang tadinya jahat, pembunuh, sekarang tidak 100% tetapi 1300% jadi baik begitu. Iya kan? Jasanya tiada tara hingga sekarang bagi umat manusia. Jasa-jasa ini dorongan dari seorang guru besar Buddha Gautama. Kasus lain, kasus lain. Yang ketiga, keterampilan apa? Makanya saya inginnya, makanya kalau ini di Global Mention tanggal 6 bagian 6 November Atina saya bilang konsumsi, beli, jangan harus beli karena jumlahnya diperkirakan itu sekitar 500. Kalau misalnya kalau dana silakan. Bangkitkan UKM umat yang bisa bikin kue lapis, bikin dibayar. Jadi umat pun ada masukan daripada beli ke pasar. Yang bisa bikin lontong, buat. Syukur 100 lontong, 100 lapis, 100 kue cucur, 100 ini dibayar. Ya kan? Jadi supaya apa? Membangkitkan UKM usaha kecil yang oleh pemerintah sekarang dibangkitkan, Ibu. Ya kan? Oleh pemerintah sekarang dibangkitkan. Ada masukan. Begitu kan? Nah, satu sisi berbuat baik toh. Kalau misalnya bojoku minta bikin lontong 50, masa masih 50? Paling tidak 75, yang 25 itu berdana. Sehingga besok kalau di global itu ada yang lontongnya rasanya beda. Karena 500 orang, kalau yang 10 beda. Ya kan? Karena orang banyak. Membangkitkan kemakmuran wihara. Ya, membangkitkan kemakmuran wihara. Ya. Bagaimana dengan 4.0? Nah itu tadi 4.0, pengetahuannya punya, perilakunya baik, keterampilannya punya. Dan yang kelima adalah 5.0. Nah ini 5.0 Bapak Ibu sudah merasakan sekarang. Pengen hokben, kepengen hokben, tinggal tiduran pakai HP, kiri dong. Nah itu kan, hitungan 10 menit sudah di depan itu, iya kan? Sekarang apalagi ngojek pakai Grab, biasanya kan pakai motor yang pakai mesin, bru tentunya di belakang, besar di belakang. Wah udah sampai. Nah apa nyampe-nya? Saya kan Bapak pesen Grab. Ternyata motor sekarang tidak pakai mesin, pakai listrik. Nah itu kan kemajuan yang luar biasa. Nah mau tidak mau Bapak Ibu harus menikmati. Mau apa sekarang yang nggak ada? Yang nggak bisa. Ya, semuanya harus bisa sekarang. Pesan pesawat pun bisa, kereta api bisa. Nah, dampak dari 5.0. Ya, besok 6.0 apalagi mungkin manusia jadi Superman. Ya kan? Manusia nanti entah kayak apa, walaupun di dunia ilmu pengetahuan katanya astronot ya, yang di bulan itu kan tidak makan kayak kita sarapan pagi, makan siang, enggak, dia pakai obat, pakai pil. Ya kan? Zaman perang Majapahit menyerang Sultan Agung di Jakarta dulu pun pakai apa? Pakai nasi apa? Kelapa bandos itu ya. Bandos tahu ya? Kelapa sama gula yang di kayak bungkil itu kan? Itu makanya muncul merah putih itu kelapa sama gula itu kan? Udah dipakai pada zaman Sultan Agung dulu untuk menyerang Jakarta, Batavia.
apalagi sekarang. Nah, oleh karena itu semua bentuk perubahan, semua bentuk perilaku, semua bentuk standar-standar yang ada dalam masyarakat, mau tidak mau Bapak Ibu itu terima dengan tangan terbuka. Ya. Damai yang indah pada mulanya ini pun akan melarangkan kita untuk bisa menjadi umat-umat Buddha yang berkualitas selama aturan mainnya itu dilakoni, dijalani dengan baik. Ya kan, dijalani dengan baik. Ayo, sejak sekarang kita kembangkan kembali, kita gali kembali, mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan untuk melakukan kebajikan untuk kepentingan diri, kepentingan keluarga, serta kepentingan semua makhluk yang ada di sekitar kita. Jadi kalau istilahnya apakah umat Buddha itu apa kita ini hanya orang-orang yang kelihatan saja, bahwa Dhamma itu pun merekomendasikan bahwa makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu wajib kita angkat derajatnya melalui kegiatan-kegiatan pidana dan sejenisnya. Bahwa dalam agama Buddha itu ada dan yakin Bapak Ibu kebahagiaan, ketenangan akan kita peroleh untuk selama. Jadi jangan sampai Bapak Ibu lengah. Ya. Jadi kalau tadi saya sebut Pak Isep meninggalnya tadi nanti jam 1, sekarang cerita itu ya harus jangan lengah. Harus kita lawan. Ya kayak kita itu ya mau ya, makan sudah diatur, ya kan? Apa yang kita, waduh, kok perut saya kayak gini, kemarin makan apa? Gitu aja. Kok pusing, baru makan apa? Gitu, harus jangan lengah. Kalau lengahnya nanti Bapak ya. Jadi demikian nama-nama ini Bapak Ibu Romaiyadi yang saya sampaikan. Seri Dhamma untuk siang hari ini ya Ibu ya. Jangan bosan. Maaf, mari kita berandali berdoa untuk semua makhluk dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sakti Hotu. Sakti